Selamat malam teman-teman semua. Saya Wendy Artenang, saya dari BPPT. Saya sih sebetulnya bukan orang apa-apa, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya awam lah seperti ibu bapak sekalian. Makanya saya beruntung punya teman banyak yang pintar-pintar, dan ahli, peneliti, expert, dan lain-lain lah. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya diskusi dengan dua kawan saya tentang tsunami. Tsunami, pertama saya akan tanya kepada kawan saya Pak Andi Eka, nih Pak Andi Eka ini. Beliaunya juga kawan saya dari BPT, Kementerian Ristek, dan terakhir sebagai kepala BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itulah pokoknya badan yang berurusan tentang cuaca, iklim, sama yang terkaitan dengan bumi lah, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor dan sekitar itulah. Nah, kawan saya yang kedua adalah Pak Ardhito Kodiat. Pak Ardhito juga kawan lama saya dari BPT, dari Ristek. Sekarang beliau itu ngurusin masalah tsunami dan gempa ini di organisasi internasional namanya di UNESCO. Saya dikasih tahu sih posisinya di UNESCO itu dapat, tapi bahasa Inggrisnya tuh susah betul. Pokoknya kira-kira Pak Ardhito ngurusin masalah tsunami, informasi mengenai tsunami untuk di daerah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Nah, saya kira dua kawan saya ini boleh dibilang dua orang langka ya di Indonesia yang paling ngerti soal tsunami. Tentunya banyak para ahli lain ya, tapi kan yang paling saya kenal dan saya bisa diskusi secara apa adanya ini dengan beliau-beliau, karena saya biasa ngomong akrab dengan mereka gitu. Kalau saya boleh, saya mulai tanya dengan Pak Andi ya, Pak Andi. Ya Pak, silakan. Saya sorry kalau saya nanyanya ini nih agak istilahnya juga mungkin salah-salah mungkin gini. Pertama, saya dan pengen tahu persisnya apa sih itu istilahnya tsunami, air laut naik, kemudian membuat masyarakat di pantai terkena dampak bencana yang sangat besar bahayanya, kadang-kadang bahkan sampai tidak jarang menimbulkan korban nyawa. Nah, kita juga tanya-tanya kenapa di sana terjadi tsunami, di pantai sana kok enggak. Jadi apa sih sebabnya tuh terjadinya tsunami? Orang bilang karena gempa, ya gempa, ada yang gempa kayak bikin tsunami, ada yang gempa enggak bikin tsunami. Bingung juga kita masyarakatnya seperti ini. Nah, Pak Andi, tolong kita dijelaskan. Ya, kalau bisa jelasin yang kayak kita ini mudah ngerti dengan bahasa yang mudah ngerti. Gitulah kira-kira Pak Andi bukannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, dan selamat malam. Sebetulnya perlu dikoreksi juga Pak Wendy ini karena saya bukan expert ya. Tapi paling tidak pernah berbicara dan kemudian pernah bertanggung jawab mengenai pengembangan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Nah, izinkan saya memakai share screen di dalam konteks ini dan menunjukkan beberapa hal berkaitan dengan rentannya wilayah Indonesia dalam kaitan dengan tsunami. Jadi saya mulai saja dengan penjelasan bahwa tsunami itu sebetulnya berkaitan dengan perpindahan massa air yang sangat besar yang berlangsung dengan tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba itu maksudnya begini, misalnya sekarang bayangkan kita ini ada di dalam kamar mandi, di dalam bak begitu ya, pada masa lalu memang ke kamar mandi ini banyak memakai bak-bak mandi dan kemudian kita isi air dan tiba-tiba kita lemparkan sabun kita gitu ya, kotak sabun begitu yang agak cukup besar, dan kita melihat gelombang itu kemudian bergerak ke berbagai arah, yaitu ulaan yang kemudian diakibatkan oleh sabun itu
sebagai satu contoh saja kecil karena perpindahan air ya, yang terjadi akibat karena tiba-tiba terjadi sebuah hentakan begitu di dalam air. Nah, sebetulnya tsunami seperti itu. Nah, hanya saja hentakan tadi, sabun tadi itu besar sekali. Jadi kira-kira misalnya di Aceh itu panjangnya bisa 1000 km. Jadi kalau kita bisa bayangkan itu gerakannya 1000 km panjangnya dan kemudian pergerakannya itu di dalam dasar kira-kira 10 meter saja sudah begitu besarnya. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Jadi tsunami itu sebuah perpindahan massa air yang sangat besar sekali yang berlangsung tiba-tiba diakibatkan oleh beberapa hal ya. Tadi kita sebut gempa bumi dan tidak semua gempa bumi memang ya. Biasanya yang kemudian menjadi patokan adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut, tidak begitu dalam ya. Kalau kita tidak begitu dalam itu bayangan kita tidak 1 meter 2 meter begitu, tetapi sebetulnya 10 km itu pun itu dangkal menurut ukuran geologis dalam konteks gempa ini, dan itu gempa tektonik dan pergerakannya pun juga tidak pergerakan bergeser, tetapi pergerakan vertikal tegak. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan tinggian dasar laut yang kemudian bergerak tegak lurus begitu ke bawah dan yang satunya ke atas karena akibat tumbukan rempeng bumi, maka dengan sendirinya ada perpindahan massa air yang sangat besar sekali, dan itu karena ke semua arah maka terjadilah pergerakan air yang besar sekali dan tentu akan berbahaya pada masyarakat di daerah-daerah pantai. Dan mengapa kemudian berbahaya? Karena pergerakannya adalah pergerakan energi yang bisa dibayangkan bahwa kecepatan gelombang yang terjadi di lautan bebas itu bisa mencapai kira-kira 800 km. Jadi hampir sama dengan kecepatan pesawat terbang yang sekarang ini dipakai untuk Solo Jakarta, Solo Yogyakarta dan sebagainya. Jadi pergerakan itulah yang kemudian terjadi, dan oleh karena 800 km walaupun kemudian mendekati pantai itu kecepatannya akan turun, tetapi dengan kecepatan turunnya sampai kira-kira 100 atau 150 km pun juga apa yang ada di depannya tentu akan dihantam. Nah ini yang berbahaya. Nah bagaimana daerah-daerah yang mana saja yang sebetulnya menyebabkan itu berbahaya? Kalau kita lihat di Indonesia itu hampir kesemuanya sangat rentan terhadap tsunami. Gambaran yang ada di Indonesia terkait dengan kerentanan tsunami itu ada yang di merah ini, ya, daerah rawan tsunami, merah-merah ini hampir semuanya. Itu adalah rawan tsunami diakibatkan oleh karena ring of fire atau subduksi daerah-daerah di sini, yang kalau pergerakannya pada umumnya kemudian menyebabkan gempa-gempa besar yang kemudian berakibat atau berpotensi pada tsunami. Jadi kalau kita lihat di Sumatera bagian barat, kemudian di Jawa bagian selatan, kemudian ke timur sebelah Nusa Tenggara, kemudian naik ke Sulawesi dan sebagainya. Jadi 56% panjang pantai Indonesia itu rawan tsunami. Dan kita belajar selain juga gempa bumi, ternyata perpindahan air, massa air yang besar itu juga bisa disebabkan oleh karena longsor di dalam laut. Seperti halnya tadi kejadian di Palu misalnya, pusat gempanya ada di darat, besar sekali, tetapi gempa ini itu menyebabkan longsoran terjadi di daerah pantai di Palu dan kemudian menyebabkan perpindahan air yang besar sekali. Dan kalau kita lihat jembatan di Palu pun juga bisa hancur karena tekanan istilahnya hantaman dari gelombang tsunami ini dengan kecepatan 150 km itu bisa kita bayangkan sebetulnya. Nah, kita juga belajar bahwa ternyata tidak hanya karena gempa bumi, kita belajar dari Selat Sunda, anak Krakatau kemarin, ketika terjadi tsunami itu disebabkan tidak hanya karena kebetulan letusannya ada di laut, tetapi bukan letusannya itu sendiri yang menyebabkan, tapi longsoran yang diakibatkan oleh letusan itu kemudian menggerakkan perpindahan air yang sangat besar menuju ke Banten. Nah ini yang kemudian perlu kita perhatikan, dan
Dan akhir-akhir ini juga sebetulnya masyarakat dengan berbagai penyebab, misalnya pemanasan global yang kemudian menyebabkan terjadinya banyak bencana-bencana berkaitan dengan cuaca, itu juga menyebabkan juga tsunami yang sekarang ini juga sering kemudian terjadi walaupun tidak terjadi di Indonesia. Tetapi kalau kemudian kita bicara mengenai pasang dengan tsunami, itu bedanya kalau gelombang pasang itu disebabkan oleh karena angin yang besar dan menggerakkan gelombang itu, dan biasanya kecepatannya tidak sampai kira-kira 50 km per jam. Itu kalau 50 km per jam itu sangat tinggi sekali sudah untuk yang disebabkan oleh angin. Tetapi di dalam konteks ini, di dalam tsunami yang kita pahami yang disebabkan oleh gejala geologis itu karena energi yang bergerak dan kemudian menggerakkan gelombang itu ke arah pantai, itu bisa mencapai kecepatan 800 km per jam. Nah, persoalannya adalah sekarang, mengapa kemudian tsunami ini menyebabkan korban? Nah, pertama adalah karena masyarakat di daerah pantai itu tidak tahu persis sebetulnya mekanismenya seperti apa, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Nah, yang kedua adalah ketika tahu mekanismenya, tentu karena tidak tahu bagaimana mendeteknya dan kemudian berapa lama akan kejadian itu, maka menjadi problem juga. Dan oleh karenanya kalau tidak ada sistem peringatan dini menjadi problem juga. Jadi perlu ada sistem peringatan dini ketika sudah tahu mekanismenya, dan ketika juga ada sistem peringatan dini kita perlu juga kemudian beradaptasi, karena beberapa wilayah tadi kita lihat ada satu lokasi yang keberulangan terjadi tsunami-nya itu sering terjadi. Nanti kita akan mendengarkan dari Pak Ardhito bahwa ada beberapa daerah yang terjadi sudah beberapa kali, misalnya di Palu, di Ambon, dan segala macam. Nah, ketika itu juga keberulangan, maka kita tahu persis bagaimana daerah-daerah mana saja yang sebetulnya berbahaya atau rentan terhadap tsunami. Nah, ketika itu kemudian dibangun di daerah itu, maka kodifikasi bangunannya pun harus kemudian memenuhi persyaratan, sehingga bangunan yang kemudian kita bangun di daerah itu ya mestinya harus memenuhi persyaratan yang kuat untuk menghadapi gempuran tsunami itu. Nah, oleh karenanya kita perlu belajar sejarah di dalam konteks ini. Nah, ketika kemudian kita sudah belajar semua, itu kita harus istilahnya masyarakat di sana itu dilatih supaya pergerakan atau kemudian kalau terjadi gempa bumi, maka dengan sendirinya secara insting dia sudah kemudian bisa melakukan proses evakuasi. Nah, oleh karenanya pada akhir-akhir ini itu di dunia kita diperkenalkan apa yang dinamakan oleh tsunami ready atau kesiapan terhadap menghadapi tsunami. Dan saya kira kemarin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu satu daerah di India itu dikatakan sebagai tsunami, istilahnya siap menghadapi tsunami karena mereka sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sebetulnya ditentukan oleh badan-badan dunia terkait dengan bagaimana memenuhi parameter-parameter kesiapan tsunami tersebut. Nah, ini saya kira sebagai starting point untuk memberikan gambaran, dan nanti kita bisa diskusi lebih banyak di dalam kaitannya dengan tsunami ini. Terima kasih Pak Andi. Kalau gitu, mumpung tadi Pak Andi menyentuh masalah kalimat dunia, India Ocean Tsunami Early Warning System, kemudian juga masalah perulangan tsunami bisa berulang. Mungkin saya langsung ke teman kita yang pakarnya di bidang ini, Pak Andi ya. Kita tanya ke Pak Ardhito. Pak Ardhito menyambung yang tadi Pak Andi ini, karena Pak Andi itu bergerak di bidang organisasi internasional yang menangani Indian Ocean seperti ini, Samudra Hindia bilangnya, kita bilang. Bagaimana nih Pak Ardhito karena kan tsunami yang ada di daerah di sekitar Pasifik itu kalau terjadi di Indonesia akan berdampak ke negara lain juga. Terjadi di Filipina akan bisa berdampak kepada kita juga. Begitulah, makanya disebut satu region itu ya, Pasifik gitu ya, bersahabat. Satu yang kedua tadi Pak Andi nyinggung juga kan sedikit itu, bahwa ternyata tsunami katanya bisa berulang 2-3 kali. Saya sendiri mikir tadinya wah paling tsunami bisa terjadi mungkin 100 atau 200 tahun gitu ya. Tapi rupanya
kita ngalami tsunami yang cukup berdekatan jaraknya, bahkan dalam satu usia manusia bisa mengalami 2 atau 3 kali tsunami yang besar dampaknya begitu. Begitu ya barangkali Pak Ardhito. Tolong kita dikasih penjelasan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih juga Pak Andi. Menarik sekali. Emang kalau kita diskusi mengenai tsunami ini pasti sangat menarik dan bisa panjang. Mungkin tadi kalau saya lihat ada 2 pertanyaan Pak Wendy. Yang pertama adalah terkait dengan tsunami yang berdampak di Indonesia, tetapi juga ada tsunami yang bisa berdampak dari luar Indonesia ke Indonesia atau dari Indonesia keluar gitu ya. Jadi jadi istilahnya kalau kita tuh ada yang namanya tsunami lokal. Jadi tsunami lokal adalah tsunami yang berdampak pada suatu daerah tertentu. Kalau perkiraannya itu tsunami yang sumber gempanya itu sekitar 100 km atau 200 km dari pesisir dan mencapai dalam waktu kurang lebih 1 jam lah gelombang tsunami-nya. Tapi ada juga gelombang yang tsunami yang berdampak ke seluruh samudra. Contohnya seperti yang 2004 itu Pak Wendy. 2004 di Aceh itu kan berdampaknya sampai ke Afrika, Mozambik, Tanzania gitu. Walaupun sampai di sana tsunami-nya membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi sama aja kalau kita terbang ke sana juga sama. Tadi Pak Andi juga bilang kecepatan gelombang tsunami di lautan lepas itu seperti pesawat jet gitu. Jadi dan kejadian 2004 itu membuktikan bahwa kejadian itu memang dalam waktu 8 sampai 10 jam menghantam di pesisir Afrika. Jadi, nah kalau kita bicara mengenai tsunami di Indonesia, tadi juga Pak Andi juga sudah cerita dari seluruh garis pantai Indonesia itu sekitar 60% lah kurang lebih adalah daerah yang rawan tsunami. Dan tapi mungkin saya agak ini bahwa daerah-daerah yang di Indonesia itu sebenarnya dengan fenomena tsunami itu sebenarnya sudah tidak asing lagi. Jadi kita memang kebanyakan dari kita mungkin baru ngehnya sekitar 2004 ya, waktu kejadian besar. Tapi sebenarnya kejadian tsunami itu sudah di Indonesia sudah banyak sekali terjadi di berbagai daerah sebelum-sebelumnya. Dan itu dibuktikan dengan sejarah tsunami. Jadi ada catatan-catatan tsunami di masa lalu, dan juga dibuktikan dengan permodelan yang dilakukan oleh para ahli. Nah, kalau misalnya dari istilah tsunami yang tadi saya sampaikan, fenomenanya itu sudah diketahui. Cuman mungkin istilahnya mereka belum tahu bahwa istilah namanya adalah tsunami. Jadi tadi Pak Andi juga mengambil contoh di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah pernah terjadi tsunami beberapa kali. Tahun 1927, 1938, 1968, 2018. Itu sudah berkali-kali. Dan sebenarnya masyarakat di Sulawesi Tengah itu sudah punya istilah sendiri untuk tsunami. Jadi itu menggambarkan bahwa tsunami sudah pernah terjadi di sana. Sebagai contoh di Sulawesi Tengah itu ada tiga suku lah. Ada suku Kaili, suku Manggar, dan Bugis. Nah, teman-teman kita yang berbahasa Kaili itu pada tahun 2000, jadi sebelum 2004 itu mengatakan fenomena yang terjadi itu sebagai namanya Bulumba Bose. Bulumba Bose itu artinya gelombang besar. Jadi pada waktu pernah kejadian entah tahun 27 atau 38 atau 68, mereka bilangnya Bulumba Bose karena gempa besar. Orang-orang Kaili juga bilangnya itu Bulumba Latolu.
Bulumba Latolu, kalau Latolu itu artinya 3 gitu ya. Jadi Bulumba Latolu itu artinya ada 3 gelombang. Dan kita tahu kalau tsunami itu memang gelombang tsunami itu tidak hanya satu. Gelombang tsunami kemungkinan bisa ada beberapa gelombang. Nah, di daerah sana bangsa suku Mandar itu bilangnya Lembotolu. Nah, itu Lembotali artinya sama tadi 3 gelombang, atau kalau orang Bugis di sana bilangnya Bombatelu, sama artinya juga 3 gelombang. Jadi itu menggambarkan bahwa di sana sudah pernah terjadi tsunami. Nah, daerah lain juga begitu. Di Indonesia kita pernah melakukan kegiatan di Ambon. Orang-orang Ambon, di Ambon pernah terjadi tahun 1950. Itu mereka bilangnya air turun naik. Jadi pada waktu 1950 belum ada yang tahu istilah tsunami, air turun naik. Kita juga melakukan kegiatan di Banyuwangi. Di Banyuwangi tahun 1994 pernah terjadi tsunami. Itu mereka bilangnya Banyu Lampek, atau ada yang bilang juga Segoro Munggah, ada yang juga bilang Segoro Banjir. Gitu. Jadi, nah itu semua nama-nama tsunami yang mereka lakukan. Kita juga tahu kan di waktu di 2004 ada istilah semong di bangsa dari teman-teman kita di Semelu. Itu juga istilah semong itu menceritakan fenomena terjadinya tsunami. Banyaklah di daerah-daerah kita yang punya istilah-istilah yang berbeda-beda. Di Mentawai 2010 itu mereka kalau nggak salah bilangnya ONU, which is artinya ombak besar. Cuman istilah tsunami memang mulai lebih populer itu setelah 2004. Nah, kalau kita lihat tadi juga Pak, jadi sejarah tsunami sebenarnya sudah cukup panjang di Indonesia. Catatan sejarah tsunami yang paling tua yang ada di Indonesia yang cukup lengkap itu sebenarnya dari tahun 1674. Itu kebetulan tahun 1674 ada tsunami besar di Kepulauan Maluku, dan itu waktu itu masih zaman penjajahan Belanda ya, VOC. Dan di situ ada seorang botanis dari Belanda yang bekerja di sana karena dia botanis, saintis, jadi dia biasa membuat catatan-catatan yang detail dan lengkap. Dan dia kemudian mencatat lengkap, dan semua ada catatan tertulisnya. Dan istri dan anaknya juga meninggal dalam kejadian 1674 itu. Jadi udah mundur jauh ke belakang, sebenarnya sudah ada kejadian-kejadian tsunami. Nah, tadi juga Pak Andi sampaikan, sayangnya cerita histori tsunami ini tidak populer ya di kita gitu. Jadi tidak lintas generasi. Jadi banyak yang tidak tahu kalau sebenarnya dia tinggal di daerah rawan tsunami karena pernah terjadi tsunami di daerah situ. Mungkin itu Pak Wendy. Baik Pak. Nah, Pak, saya mungkin makasih Pak Ardhito. Saya mau balik ke Pak Andi dulu sebentar ini, Pak, karena terkait juga dengan yang Pak Ardhito sampaikan. Berbagai istilah tadi itu mencerminkan satu, bahwa kata tsunami memang baru dikenal, sekalipun fenomena tsunami sudah jauh sebelum itu terjadi. Masalahnya kata tsunami-nya itu kan dari bahasa Jepang ya kalau nggak salah ya. Kita juga baru tahu itu istilahnya kata tsunami. Nah, tetapi Pak, yang saya lihat bahwa pengertian itu mungkin juga campur aduk antara tsunami yang disebabkan oleh gempa di laut, atau oleh istilah tadi Pak Andi tadi disebabkan oleh istilah apa saya catat namanya, meteo tsunami, akibat badai gempa yang besar itu. Apakah begitu Pak Andi, sekalipun fenomenanya beda, yang mungkin kecepatannya apa saja, tapi dampaknya, yang penting dampaknya ini ternyata begitu besar dan bisa kita alami juga di daerah seperti ini. Terima kasih pertanyaannya, ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi tadi sebetulnya sudah saya katakan bahwa salah satu yang menjadi penyebab yang sekarang ini mulai banyak terjadi adalah karena keadaan cuaca.
dan bukan karena keadaan geologis, bukan penyebab geologis. Nah ini tadi sudah saya ceritakan bahwa sejarahnya mulai dari badai tropis yang terjadi di Filipina, yang kemudian masyarakat tidak begitu mengenali, sehingga kemudian dipakai terminologi meteo tsunami supaya masyarakat itu mengenal, dan disebabkan oleh badai tropis yang sangat dengan skala yang sangat besar. Nah, ini terjadi di mana-mana sekarang ini. Badai tropis yang sangat besar ini, misalnya di Oman itu juga terjadi badai tropis Mekunu yang kemudian menyebabkan tinggi gelombang sampai 12 meter. Tetapi bedanya yang menarik antara meteo tsunami dengan tsunami yang kita kenal sebagai diakibatkan oleh geologis, gejala geologis adalah bahwa meteo tsunami itu bisa diperkirakan 6 hari atau kemudian lebih dari 6 hari, sehingga masyarakat bisa kemudian diberitahukan dengan sistem peringatan dini bahwa ini akan terjadi, lalunya lintasannya di mana. Nah, sementara yang gempa geologis itu tidak bisa, karena tidak bisa diperkirakan kapan kemudian terjadinya gempa. Nah, perbedaan yang lain adalah kecepatan. Betapapun kecepatan dari meteo tsunami itu tadi saya sampaikan tidak lebih dari 50 km per jam, tetapi barengannya, jadi istilahnya terjadinya meteo tsunami itu dibarengi dengan hujan, kemudian angin yang sangat kencang, itu yang membuat penderitaannya bertambah-tambah dan kemudian banjir juga kadang-kadang. Nah, sementara yang di tsunami yang disebabkan oleh gejala geologis itu yang terbawa adalah energi. Jadi ada kekuatan yang sangat besar sekali dengan kecepatan kira-kira 800 km di lautan bebas, kemudian datang di pantai dengan ketinggian yang mulai semakin tinggi mendekati di pantai, dan kemudian kecepatan memang turun, tapi turunnya tidak begitu tinggi. Misalnya seperti di Palu itu kecepatan yang terakhir bisa dicatat 150 km. Dan orang yang kemudian dihantam dengan gelombang dengan kecepatan 150 km, saya kira tidak ada satupun yang kemudian cukup panik. Kita melihat bahwa jembatan di Palu juga hancur. Nah, ini yang kemudian membuat kita harus waspada. Nah, oleh karenanya, selain juga kita perlu tahu mekanismenya, kita perlu mengenai sistem peringatan dini, karena bagaimanapun juga daerah Indonesia itu mempunyai jarak kira-kira rata-rata 200 sampai 400 km, walaupun ada kejadian-kejadian tsunami lokal yang datangnya itu tidak lebih dari 5 menit, atau kemudian di Palu itu juga 3 sampai 5 menit. Tapi paling tidak rata-rata di daerah misalnya Sumatera Barat, kemudian di selatan Jawa itu kira-kira ya 20 menitan gitu ya, karena jarak daerah yang memungkinkan terjadinya gempa dengan potensi tsunami itu kira-kira 200 sampai 400 km. Tapi orang yang kemudian berlari untuk kemudian menghindari gelombang dengan kecepatan 250 sampai 800 km itu ya tentu saja sangat berat sekali, dan oleh karenanya perlu kita berlatih dalam konteks ini, tahu kemana harus lari, apa yang harus kemudian dilakukan, sehingga kemudian kita ada juk. Jadi kalau ada terjadi gempa yang cukup besar, itu sudah tidak usah tanya pusatnya ada di mana, kita kemudian lari cari tempat yang tinggi saja sudah. Itu yang paling aman. Tidak usah mikir kulkasnya ada di mana, kemudian uangnya tinggal ada di mana, karena sudah semuanya, kecuali dengan latihan itu kita sudah meletakkan, oh ini daerah, ini apa namanya, rangsel yang di dalamnya sudah ada misalnya botol air dan segala macam. Itu kan perlu latihan dalam konteks ini. Di Jepang itu masyarakat sudah dilatih, sudah mempunyai emergency bag begitu ya, tas untuk darurat, sehingga ketika mereka menghadapi itu kemudian langsung dibawa. Di dalamnya sudah ada snack, sudah ada air, sudah ada P3K dan segala macam, sehingga mereka tahu persis kemana harus lari, kemudian kapan kemudian harus berhenti, karena di daerah situlah sudah kemudian aman. Nah, saya kira ini yang perlu kemudian kita pahami, dan kalau harus ada fasilitas yang kemudian harus dibangun di daerah pantai, ya dengan sendirinya harus memenuhi persyaratan agar semua masyarakat di situ juga aman. Jadi tidak hanya kodifikasi bangunannya, juga tingginya dan segala macam yang juga
menjadi aman. Saya kira itu Pak Wendy yang kemudian perlu kita catat bersama. Kalau tetapi apa ya yang dirasakan oleh masyarakat awam dampaknya ya berat juga kan, kita lihat waktu itu Pak Andi ya, entah ada di Bali atau di daerah Sukabumi itu mengerikan juga dan bisa makan korban juga ya. Kalau gitu apa yang kira-kira Bapak tadi ngomong soal adaptasi seperti gitu, kan jadi beda nih. Dulu saya hidup di situ nggak apa-apa, sekarang tiba-tiba perubahan iklim, selain masalah gempa gitu yang menyebabkan apa ini kok jadi bahaya, lalu saya mesti ngapain. Nanti saya juga akan tanya juga ini mengenai hal ini kepada Pak Rito, tapi saya akan tanya dulu ke Pak Andi. Tadi Bapak nyinggung duluan tadi adaptasi. Ya, ada satu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kesiapan tsunami ini. Kebetulan dunia melalui PBB sekarang ini meluncurkan sebuah program yang disebut United Nations Decade on Ocean Science. Ya. Jadi dekade sains kelautan PBB berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, program itu akan dimulai tahun 2021 sampai 2030 dan salah satu yang sebetulnya menjadi target mereka adalah mewujudkan visi mengenai tsunami, yaitu laut yang aman. Nah, visi mengenai tsunami ini atau kemudian disebut safe ocean itu ada 3 hal. Satu adalah laut yang aman itu bukan laut yang tidak akan terlanda tsunami. Yang kedua, laut yang aman adalah laut yang ancaman tsunami-nya dipahami, diamati, dan dampaknya diperkirakan secara akurat sebelum tsunami tiba di pantai. Yang ketiga, lautan yang aman atau laut yang aman adalah laut yang menjadikan mereka yang tinggal, bekerja, dan berrekreasi di sekitarnya dilengkapi atau dipersenjatai dengan pengetahuan dan persiapan untuk bertindak sebelum tsunami itu melandanya. Nah, ini saya kira yang perlu kemudian kita pahami dan mudah-mudahan Indonesia berpartisipasi secara proaktif di dalam mewujudkan visi tsunami di dalam konteks safe oceans atau lautan yang aman. Yeah. Sehingga masyarakat Indonesia secara keseluruhan ready, tsunami ready. Saya kira itu catatan yang kecil. Makasih Terima kasih Pak Andi. Ini saya langsung ke Pak Arito di Menambah, coba Pak Arito bisa menambahkan. Nah, ini tadi Pak Arito kan badan PBB-nya ini UNESCO punya kegiatan mempelajari tsunami yang sebelumnya pernah terjadi, bahkan catatan-catatannya yang lengkap gitu. Pak Ardito, tentunya dari mencatat itu, mempelajari itu, kan kita mengharapkan mereka belajar ya, ada pelajaran yang bisa didapat dari apa kejadian yang lalu, lesson learned lah, orang pinternya bilang gitu. Nah, itu yang kita pengen tahu, apa yang kira-kira lesson learned yang bisa diambil dari situ. Kemudian yang kedua, Pak, kita juga paham bahwa untuk menghindari tsunami gimana? Ya sudah, jangan tinggal aja, jangan tinggal jauh aja dari pantai, tinggal aja di atas gunung gitu. Tapi kan tidak mungkin. Nah, kita harus tetap hidup di daerah pantai situ. Jadi tidak bisa kita hindari lah kurang lebih tsunami kejadian itu. Yang kita ingin lakukan adalah bagaimana mengurangi dampaknya seminimal mungkin gitu. Nah, apa nih Pak Arito yang kelihatannya program yang sudah Pak Arito dan kawan-kawan lakukan dari hal tersebut, Pak? Ya, makasih Pak Wendy. Jadi tadi kejadian-kejadian tsunami di masa lalu itu sangat, seperti Pak Wendy juga bilang, sangat penting menjadi lesson learned gitu. Beberapa ini saya mungkin mulai dengan kesiapsiagaan, saya kaitkan dengan tsunami masa lalu. Kita harus pada waktu kita membangun kesiapsiagaan itu benar-benar kita harus memperhatikan konteks lokal, karena tidak di semua tempat mempunyai karakteristik dan dampak tsunami yang sama. Misalnya contohnya waktu di Banda Aceh tahun 2004
tsunami gempa terjadi dan memang tsunami menghantam pantai barat Aceh itu sekitar 30 menitan lah gitu ya. Tergantung daerahnya, tapi mungkin kita rata-ratakan 30 menit. Tetapi pada waktu di Mentawai tahun 2010 itu tsunami menerjang pantai itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Sementara sejak 2004 itu kita masyarakat mendapatkan pendidikan, capacity building dan lain sebagainya yang materinya materi dari pengalaman Aceh, di mana tsunami tiba dalam 20 menit gitu. Padahal di sana tibanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi kesiapsiagaannya itu benar-benar kita harus memastikan kontak lokal. Contoh juga di Palu. Di Palu kemarin tsunami menghantam pantainya itu juga dalam waktu kurang dari 5 menit. Sementara waktu kita banyak yang memberikan capacity building di Palu juga menggunakan materi di Aceh yang tsunami tiba 30 menit setelah gempa. Gitu. Jadi ini banyak kejutan-kejutan juga buat teman-teman di lokal yang menerima materi pendidikan yang tidak sesuai dengan konteks lokal. Jadi waktu kita membangun kesiapsiagaan itu benar-benar kita harus memperhatikan konteks lokal, dan kejadian-kejadian tsunami masa lalu itu yang kemudian bisa membantu memperkuat dan menceritakan bagaimana tsunami atau fenomena tsunami itu terjadi di daerahnya. Dan tadi pertanyaan Pak Wendy juga terkait dengan bagaimana tadi Pak Wendy ya pertanyaannya? Iya, bagaimana kan kita nggak bisa hindari nih. Iya. Apa yang harus kita lakukan mengurangi dampak ini? Ya, jadi tsunami itu bukan sesuatu yang harus kita harus takut. Sebenarnya tidak harus takut gitu, tapi kita harus waspada, kita harus siap siaga gitu ya. Itu kuncinya, karena tadi juga disampaikan tsunami mungkin terjadinya lintas generasi. Jadi teman-teman yang mengalami tsunami di tahun 2004 kemarin di Aceh mungkin beberapa generasi baru akan mengalami tsunami yang sama. Dan ini kalau kita lihat juga karakteristik kehidupan masyarakat kita yang di pantai khususnya adalah kehidupan dan penghidupannya itu dari laut. Nah, benar-benar yang harus dibangun kemudian adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu kan sebenarnya ada dua ya. Kita mau menyelamatkan nyawa, itu adalah inti utamanya adalah kita mau menyelamatkan nyawa, dan kita bisa menyelamatkan nyawa kalau memang kita tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi fenomena itu. Misalnya kita harus evakuasi ke satu tempat, evakuasinya harus melalui jalur-jalur tertentu. Yang kedua, kita juga mau menyelamatkan harta. Tadi juga Pak Andi cerita, udah nggak usah mikirin kulkasnya, nggak usah mikirin ininya, langsung evakuasi. Ini yang istilah yang sekarang kita pakai, evakuasi mandiri. Nah, kalau dia memang mau menyelamatkan harta, maka harta bendanya jangan diletakkan di daerah rawan tsunami gitu ya. Atau kalau memang mau diletakkan di sana, maka harus mengikuti suatu ketentuan-ketentuan yang bisa menyelamatkan hartanya dari tsunami. Contoh misalnya di Flores ya, di Flores tahun 1992 kebetulan kita melakukan kegiatan di sana. Ada Babah Akong, dia mendapatkan Kalpataru. Tahun 1992 itu dia habis. Dia sebelumnya dia kayak pengusaha yang berhasil dalam bidang tambak ikan. Tapi 1992 habis terhantam tsunami, dia ground to zero, nggak punya dana lagi, dan akhirnya kemudian, tapi dia nggak mau, dia tetap mau pindah tinggal di daerah itu. Yang dia lakukan adalah membangun hutan mangrove di sekitarnya. Dan hutan mangrove itu sekarang udah sampai berhektar-hektar karena usaha itu dia. Jadi dia kemudian kita lihat dia melakukan mitigasi. Jadi dia tetap
karena dia hidupnya memang hidup dan penghidupannya di daerah pesisir, dia tetap tinggal di sana, tetapi dia kemudian membangun mitigasi dengan membangun hutan mangrove di sekitarnya, sehingga kalau memang ada tsunami seperti 1902, paling tidak ada usaha-usaha untuk mencegah dan mengurangi dampak tsunami di tempat di mana dia tinggal. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang harus jadi ini. Tapi ada juga pengalaman negatif di Flores. Di Flores, di Desa Wuring, tahun 1992, hampir sekitar 1.800 orang di sana meninggal karena tsunami. Desa Wuring itu sangat unik, karena Desa Wuring itu dia masuk ke dalam laut. Jadi desanya itu menjorok karena perkembangan dia terus masuk ke dalam laut. Bahkan sekarang itu dia masuk ke lautan itu udah sekitar hampir 1 kilometer dari garis pantai ke arah tengah. Nah, tahun 1992 belum begitu jauh, jumlah penduduk juga belum banyak, tetapi hampir 1.800 orang meninggal. Sekarang yang tinggal di sana udah jauh di atas 5.000. Tidak ada usaha mitigasi sama sekali. Bahkan difasilitasi untuk kemudian terus berkembang di daerah situ. Jadi disiapkan listrik, disiapkan air, dibangun sekolah, dibangun masjid. Gitu. Padahal udah jelas daerah itu tahun 92 hancur. Nah, itu kita lihat bahwa nggak ada pembelajaran yang diterima di situ. Gitu. Jadi walaupun kita tahu hancur, tapi tetap kemudian dibangun, dan sayangnya pembangunan juga difasilitasi oleh fasilitas-fasilitas air, listrik, sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang banyak hal yang dilematis ya Pak ya, kita mungkin karena merekanya masih harus disadarkan, tapi juga mungkin juga mereka itu berhadapan dengan kenyataan hidup yang mengatakan bahwa mau nggak mau saya harus hidup di sini karena saya sehari-hari ya inilah misalnya. Kalau saya nggak di sini ya saya nggak bisa hidup. Kalau tsunami ya kadang-kala mungkin terjadi 20-30 tahun. Tapi kalau saya nggak hidup di sini, yang pasti bulan depan saya nggak bisa hidup. Pak, ini pertanyaan paling sulit. Ini semua menyangkut antara potensi bencana dan kehidupan sehari-hari. Nah, saya tentunya tidak mengharapkan jawaban yang ideal ya Pak ya. Cuma kira-kira yang mana yang paling optimal lah di antara itu Pak Andi, Pak Ardhito, ya tadi masalahnya pertama kompleks ini masalahnya lokal, sifatnya lokal, dan kita juga ingin lihat juga peran selain dari masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat. Kelihatannya ini semua harus sama pemikirannya, kalau nggak bisa juga kita mengurangi dampaknya itu. Barangkali atau gimana Pak Andi, Pak Ardhito? Silakan. Terkait dengan kata akhir ya, barangkali yang perlu disadari bahwa di dalam hal berkaitan dengan gejala geologis Indonesia, seperti yang tadi dikatakan 56% itu menghadapi potensi tsunami yang sangat rentan sekali, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah itu. Juga sebetulnya berkaitan dengan meteo tsunami itu, walaupun badai tropis sudah lewat Indonesia, tetapi beberapa tahun terakhir ini, sejak 2017 kita mencatat beberapa badai tropis sudah mulai mendekati Indonesia, sehingga kemungkinan itu juga nanti ke depan semakin terjadi. Jadi untuk menghadapi itu hanya satu, dikatakan ya kesiapan dan kesiagaan kita untuk menghadapi itu, sehingga masyarakat harus dibantu. Istilahnya masyarakat sendirilah yang kemudian secara bukan sendiri tetapi paling tidak dibantu oleh berbagai pihak, termasuk juga pemerintah dan juga instansi yang berwenang kepada masyarakat, supaya masyarakat memang siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi produktifnya di daerah-daerah itu, sehingga mereka bisa hidup harmonis bersama dengan tsunami. Saya kira itu. Kalau boleh saya tambahkan Pak Wendy. Jadi tadi Pak Andi juga sudah beberapa kali menyebutkan mengenai tsunami ready.
Jadi Tsunami Ready itu salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh IOC UNESCO untuk tadi terkait dengan Ocean Decade for 10 tahun dekade untuk lautan, di mana melalui Tsunami Ready itu kita memastikan bahwa masyarakat itu merasa aman, tadi safe ocean, merasa aman untuk tetap tinggal di pesisir, tetapi sudah memiliki kesiapsiagaan. Dan untuk kesiapsiagaan itu melalui Tsunami Ready ini kita mendefinisikan ada 11 indikator yang harus dipenuhi. 12 indikator yang harus dipenuhi. Jadi sebelumnya ada 11 indikator, tapi dalam diskusi terakhir salah satu indikator dipecah jadi 2, jadi sekarang ada 12 indikator yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Indikator itu bisa diterapkan oleh masyarakat, tetapi ada beberapa indikator yang membutuhkan bantuan dari pihak lembaga-lembaga terkait, misalnya terkait dengan tsunami hazard, itu perlu tsunami modeling dan lain sebagainya, jadi mereka harus bekerja dengan perguruan tinggi atau dengan lembaga penelitian gitu. Tetapi tsunami indikator-indikator yang lainnya bisa diterapkan oleh mereka. Nah, di Indian Ocean itu tadi juga Pak Andi bercerita, sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan Tsunami Ready ini sudah dari tahun 2007 di Samudra Hindia. Tahun 2018 ada 2 negara yang menyatakan bahwa ya kita akan mempilot Tsunami Ready, tapi pada akhirnya yang melaksanakan hanya satu, yaitu India. India pada waktu itu mempilotkan ada 6 komunitas atau 6 community lah gitu ya, yang melakukan Tsunami Ready, dan tahun 2020 ini kita memberikan recognition pada 2 komunitas atau community untuk mendapatkan yang namanya Tsunami Ready Recognition. Nah, recognition ini itu punya masa berlaku gitu ya. Jadi di sini yang kita jadi untuk mendapatkan rekognisi itu mereka harus melalui suatu proses evaluasi. Setelah menerima recognition itu hanya berlaku sekitar 3-4 tahun. Nanti dievaluasi lagi. Mereka harus jadi selama 4 tahun itu ada tuntutan kegiatan yang harus mereka lakukan setiap tahun. Nah, ini yang dengan usaha ini maka diharapkan adanya sustainability. Jadi setelah tahun keempat itu dievaluasi, kalau memang ternyata mereka melakukan semua kegiatannya dan ternyata tingkat kesiapsiagaannya itu di-maintain, maka dia bisa terus mendapatkan recognition itu. India berdasarkan 2 kemarin, sekarang dia mentargetkan sampai tahun 2021 sekitar 340 masyarakat lagi yang akan menerima Tsunami Ready. Mereka sudah mulai jalan, tapi karena COVID sekarang mereka berhenti. Jadi, tapi target mereka dalam tahun 2021 atau 2022 sekitar 340 community di India diharapkan mendapatkan Tsunami Recognition, Tsunami Ready Recognition. Tsunami Ready Recognition. Jadi satu kesiapan menghadapi tsunami lah ya, semacam kayak sertifikat gitu. Di Indonesia belum ada, kita mulai ya, belum ada dapat lah ya, belum ada. Sayang sekali kebetulan ya saya melihat indikator dari Tsunami Ready yang IOC UNESCO itu sebenarnya di Indonesia punya program yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Itu dikerjakan oleh BNPB, dan tahun ini mereka juga punya program yang namanya Katana, yaitu Keluarga Tangguh Bencana. Dan Destana dan Katana ini juga punya indikator-indikator yang ditetapkan oleh BNPB, sehingga
ini. Dan saya lihat sebenarnya indikator-indikatornya itu sangat mirip antara Mirip ya. indikator tsunami ready dengan indikator Destana dan Katana gitu ya. Jadi kalau desa-desa yang sudah melaksanakan Destana atau Katana mungkin perlu penyesuaian sedikit sehingga dia bisa mendapatkan tsunami ready, tapi kelihatannya belum ada objektifnya ke sana gitu dari Indonesia. Jadi mereka fokus di ini. Memang kalau kita lihat Katana dan Destana itu tidak spesifik tsunami karena dia bencana. Jadi mulai dari rob kalau yang di pantai ya, kemudian erosi, banjir dan lain sebagainya gitu. Nah, tinggal memulai sedikit yang untuk sesuai dengan tsunami, sehingga sebenarnya indikatornya sudah hampir sama. Jadi kalau Indonesia mau juga masuk ke dalam program tsunami ready, dan saya rasa banyak yang cepat bisa mendapatkan recognition juga. Iya. Baik Pak Rito dan Pak Andi. Banyak tentu yang masih perlu kita gali, teman mungkin karena waktunya nih. Jadi barangkali saya menginginkan sendiri bahwa itu kan kayak program Destana, Katana, kemudian tsunami ready kayak gitu kan. Yang paling bayangan saya yang paling persoalan dari kita kan bagaimana mengimplementasikan program itu ke bawah ya, kalau orang terbilang bagaimana make it down to earth lah, ke memumikan. Nah, lihat di situ kan effortnya kan harus effort sama-sama ya. Ya tadi Bapak Segun baru bilang bahwa ada masyarakat, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, tokoh masyarakat, bahkan juga ada unsur saintifiknya karena terkait kan dengan masalah modeling dan lain-lain yang kelihatannya tidak bisa hanya berdasarkan intuitif, tapi harus ada kandungan ipteknya lah. Zaman sekarang harus modelingnya dan segala macam seperti itu tadi gitu. Jadi effortnya harus bersama ke arah itu. Pak Ardhito dan Pak Andi, saya ingin minta statement Pak Andi terakhir, kemudian minta juga mungkin dari Pak Ardhito nih, kira-kira apa ke depan yang kira-kira harus diwaspadai juga. Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi seperti tadi saya ulang kembali bahwa tsunami tidak perlu ditakuti sejauh kita paham, ya. Dan juga kemudian berlatih berkali-kali, seperti halnya ketika masyarakat Jepang itu dilatih dari sejak SD, TK, SD, SMP, sehingga ini menjadi bagian hidup yang tidak perlu ditakuti. Dan mereka tahu persis bahwa dengan ilmu pengetahuan kita akan kemudian tambah mampu untuk kemudian mengantisipasi kejadiannya, sehingga masyarakat hidup dengan lebih aman di laut-laut yang sebetulnya di daerah laut, yang membantu ekonomi produktifnya mereka dan membantu juga mendukung kegiatan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi istilah saya, hanya dengan berlatih dan kemudian memahami ancaman itu, kita akan semakin bisa hidup harmoni dengan tsunami tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Pak Ardhito. Terima kasih Pak Wendy. Jadi saya juga masalah kebencanaan, khususnya tsunami, itu sebenarnya adalah masalah kita bersama ya. Jadi banyak sekali berpendapat bahwa masalah kebencanaan adalah masalah pemerintah, gitu ya, baik pusat ataupun lokal. Sebenarnya enggak, masalah kebencanaan adalah masalah kita bersama. Orang pertama yang harus siap dari bahaya tsunami adalah masyarakat sendiri, gitu ya. Pemerintah, pihak-pihak ketiga lain itu mungkin akan belakangan. Jadi kepemilikan atau ownership dari bahaya tsunami itu harus ada di masyarakat. Yang kedua, dalam membangun kesiapsiagaan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah usahakan supaya pengetahuan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berdasarkan fakta.
evidence. Jadi tadi melihat tsunami masa lalu dan lain sebagainya. Yang ketiga harus berdasarkan pada konteks lokal. Karena bahaya di satu tempat tidak sama dengan bahaya di tempat lain. Jadi kalau kita membangun kesiapsiagaan di satu tempat, itu kita harus benar-benar mengenali risiko yang ada di sana, bahaya yang ada di sana, dan membangun kesiapsiagaan atas dasar risiko dan bahaya yang ada di sana. Bukan meniru dari tempat lain. Pendekatannya bisa berbeda. Jadi dia bisa melihat misalnya, bagaimana membangun jalur evakuasi, tetapi jalur evakuasinya harus sesuai dengan konteks lokal, contohnya. Baik, begitu Pak Ardhito. Mungkin itu nggak satu kalimat tuh ya. Ya. Kita ingin semua pantai kita istilahnya kata kuncinya, kita ingin hidup dengan pantai yang aman. Kemudian kita harus tsunami ready, dua kata kunci yang ya seolah simpel, tapi banyak sekali elemennya dari situ dan kelihatannya bukan hal yang mudah. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa nggak bisa hanya satu unsur saja, tapi semua unsur itu terus sama-sama berupaya mewujudkan ini semua. Jadi, saya tentunya masih banyak yang ingin saya tanya dengan Pak Andi dan Pak Ardhito. Ibu Bapak sekalian pendengar juga mungkin akan banyak bisa konsultasi dengan Pak Andi dan Pak Ardhito. Nanti kita berikan nomor atau email dari Pak Andi dan Pak Ardhito kalau yang ingin konsultasi langsung Pak Ardhito dan Pak Andi. Namun untuk kali ini mungkin kita cukupkan. Nanti kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Barangkali itu yang kita bisa diskusikan, Pak Andi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ardhito, terima kasih banyak atas sharingnya kepada kawan-kawan sekalian. Semoga hal ini bisa menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih undangannya.